Kabupaten Pindrang akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Linda SPD dari UPT SD Negeri 198 Kabupaten Pindrang. Saya Juliana Hutawara dari UPT SDM 174 Kabupaten Pindrang. Dan saya Andi Nurmaila STMN dari UPT SMP Negeri 3 Pindrang. Selamat menyaksikan. Cut. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam, Bu Andi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat. Bu Juli, sebentar Ibu Juli akan mengadakan coaching. Betul Ibu. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Linda. Baik Bu, tetapi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi baik pada coaching maupun coach, saya akan amati dan menilai sesuai rubrik yang ada. Kemudian rubriknya diantaranya apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan yang disampaikan oleh coach dan mampu menemukan jawaban dari masalah-masalah yang ada. Kemudian dan jangan lupa Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana diantaranya ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya yang pertama Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching pada kali ini? Baik Ibu, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, kaitan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin si coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan atau mengatasi masalahnya. Begitu ya, baik sekali. Demikian dulu Bu pertanyaan setelah observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Silakan Ibu memanggil coachingnya untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu, saya izin panggil coachingnya dulu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu. Kira-kira apa yang Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang semangat dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Mereka sering terlihat bosan, tidak fokus dan tidak antusias. Jadi menurut Ibu apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita ya? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang semangat murid-murid saya ini. Terus menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang semangat dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Bu, mungkin kurangnya semangat murid saya dalam menerima pembelajaran itu karena pembelajaran saya itu terlalu membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya
untuk aktif dalam pembelajaran saya gitu. Oh, begitu ya, Bu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu semangat dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Linda. Lalu menurut Ibu Linda, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya tuh pembelajaran harus berpusat pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa juga dengan adanya SPK ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oke, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang semangat dalam pengumpulan tugas? Mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Ibu. Kemudian setiap tugas itu terdapat banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh murid-murid saya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu Linda, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan Ibu. Terus adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu sumber belajar yang bisa saya gunakan seperti video di YouTube, artikel di blog, ataukah saya juga bisa menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang seperti TikTok, CapCut, ya. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti akan lebih menyenangkan pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Kemudian saya tidak akan lagi memberikan tugas-tugas kepada murid saya yang terlalu banyak. Kemudian saya bisa juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, bagus sekali rencana Ibu Linda. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Linda. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Wah, bagus sekali Bu Linda. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Linda. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Assalamualaikum Bu Juliana. Waalaikumsalam Bu Andi. Ibu, tadi kita sudah melakukan coaching dengan Bu Linda ya Bu? Iya, sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Sebelum menutup kegiatan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan Alur Tirta, yang mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer Bu, tadi proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah melalui Alur Tirta, sesuai dengan Alur Tirta maksudnya. Dan juga Bu, Ibu sudah berusaha menggali coaching Ibu untuk memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu bisa Ibu dan coaching bisa menemukan apa yang terbaik dari permasalahannya tadi, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil
hasil coaching yang baru dilakukan tadi? Dari hasil coaching tadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh ya Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Ya betul ibu. Kalau boleh tahu dengan siapa Bu? Hari ini saya akan praktik coaching dengan Ibu Andi Kumaisa. Oh iya. Bu, sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar? Oh iya, silakan ibu. Iya. Oh iya Bu. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada percakapan coaching nantinya? Oh iya. Jadi dalam praktek coaching kali ini Bu, saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta. Yang mana nantinya indikator itu ada tahapan, indikator dari tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Oh iya. Terus kalau kompetensi coaching, kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan jawaban. Oh, berarti itu lebih spesifik lagi ya Bu. Ibu bisa mengarahkan coaching supaya bisa lebih berpikir lagi untuk menggali ide-ide dalam dirinya. Ya, betul sekali. Baik Ibu, mungkin itu saja ya. Untuk selanjutnya Ibu bisa memanggil coachingnya. Silakan. Ya, jadi saya gini ya Bu, saya panggil coachingnya dulu. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum wabarakatuh Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Maaf sebelumnya ya Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Andi sering melamun dan kelihatan kurang bersemangat. Apakah ada masalah Ibu atau Ibu Andi kurang sehat? Maaf ya Bu, ternyata Ibu memperhatikan saya. Iya Bu, tentunya ada apa ya Bu? Begini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak enak Bu. Saya telah dipanggil oleh kepala sekolah terkait dengan seringnya saya terlambat datang ke sekolah Bu. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah apa itu Bu yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Begini Bu, saya ingin mendapat solusi dari ketidaknyamanan saya ini. Saya berharap Bunda membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya ini. Emangnya permasalahannya bagaimana Ibu? Sehingga sepertinya Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Begini Bu, minggu lalu itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Saya ditanya kenapa saya sering terlambat. Saya mengutarakan alasan saya kenapa sering terlambat dan kepala sekolah kayaknya tidak mengerti. Beliau menginginkan saya untuk tidak sering datang terlambat. Lalu menurut Ibu apa alasan Ibu datang terlambat? Begini Bu, kan di rumah saya ibu saya sedang sakit, jadi setiap hari saya harus mengurus ibu saya dulu, memandikannya, kemudian memberi makan, kemudian saya juga mengurus anak saya untuk berangkat ke sekolah. Hal itu Bu yang sering membuat saya dapat terlambat. Terus bagaimana respon kepala sekolah terhadap Ibu? Nah, itu Bu yang menjadi masalahnya. Beliau menginginkan saya harus tetap datang tepat waktu ke sekolah.
Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah katakan atau tidak? Saya menyadari Bu, saya betul telah melanggar kedisiplinan karena seringnya saya datang terlambat. Oh, begitu Bu. Ya, Bu. Ibu datang terlambat sekali atau 2 kali itu mungkin kepala sekolah bisa memaklumi. Tetapi kalau sudah sampai setiap hari, pasti beliau tegas dan beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur Ibu. Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-murid kita, lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Betul sekali Bu, yang menjadi keresahan saya karena pada saat saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah, saya merasa tidak nyaman Bu. Saya yang membuat hati saya menolak, seperti menolak karena saya punya alasan kenapa saya terlambat. Begitu. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadinya Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah itu kurang Ibu terima sebab ada alasan membalik tersebut. Betul Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu? Saya akui saya salah Bu. Seharusnya saya sadar bahwa saya memang selalu terlambat datang ke sekolah. Seharusnya saya menerima keputusan kepala sekolah tanpa membantahnya Bu. Apa yang Ibu lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu tersebut? Rencana saya Bu, saya ingin menemui Bapak Kepala Sekolah meminta maaf atas kelancangan saya terhadap beliau. Saya ingin meminta maaf dan berusaha untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki tentang kedisiplinan Ibu? Nah, itu masalahnya Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu saya supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah? Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin seperti ini ya Bu. Mungkin masalah tentang ibu saya bisa minta bantuan kepada saudara saya yang ada di dekat rumah saya untuk membantu di saat saya tidak ada di rumah, untuk membantu menjaga ibu saya di saat saya tidak ada di rumah. Kemudian saya berusaha Bu untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan sebelumnya atau besoknya saya akan mengerjakan hari ini agar setiap hari saya tidak kewalahan lagi dengan pekerjaan. Oh, sangat bagus itu Bu. Solusi yang akan dilakukan sudah sangat luar biasa untuk menghadapi masalah yang Ibu hadapi, mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Yang saya akan lakukan pertama Bu, saya akan menghubungi kepala sekolah untuk meminta maaf. Kemudian Bu, saya akan berusaha untuk datang setiap hari seperti biasa dan tidak terlambat lagi Bu. Dan itu akan saya lakukan besok Bu, insya Allah. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah dan kekhawatiran lagi. Ya Bu. Terima kasih Bu atas semua masukannya Ibu, atas bantuannya Ibu. Semoga apa yang saya harapkan, apa yang kepala sekolah harapkan dapat terlaksana. Saya disiplin datang ke sekolah setiap pagi dan ibu saya ada yang urus Bu. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ibu. Ya Bu, makasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Lin. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Andi Nurmaiwa ya? Ya, betul Ibu. Baik, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Jadi saya tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching
dengan Ibu Andi. Di situ saya menggunakan alutsista, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dan ada tanggung jawab. Selain itu Ibu, saya juga sudah menggali coaching untuk menceritakan masalahnya dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Menurut saya sebagai peserta Ibu, tadi proses coaching Ibu Linda sudah berjalan dengan baik dan juga proses anunya sudah sesuai dengan kita. Dan juga Ibu Linda sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Andi Nurmaila sehingga Ibu Andi Nurmaila itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Betul sekali. Pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya lebih memahami tentang alutsista supaya saya dalam praktek coaching berikutnya itu sudah lebih baik, insya Allah. Terima kasih Bu Linda. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, jadi Bu Andi sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal atau observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu. Pertama, saya harus jelaskan dulu rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada coaching kali ini ya Bu. Ya Bu. Oke, jadi saya sebagai observer akan mengamati dan memberi nilai pada coach dan coaching. Apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alutsista? Kemudian bagaimana si coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana si coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Ya, ada jangan lupa kegiatan coaching ini disertai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, potensi kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, nah kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik untuk diobservasi? Yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya Bu dan bisa mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, demikian dulu ya Bu observasinya. Dan saya nanti akan melakukan pasca observasi setelah itu melakukan kegiatan kuliah Bu. Oke, terima kasih ya Bu Andi. Iya Bu, izin Bu memanggil coach saya Bu. Oke, silakan. Iya Bu Andi. Saya perhatikan 2 hari ini tidak seperti di kemarin-kemarin yang selalu ceria. Kalau ada masalah siapa tahu bisa Ibu bantu. Betul Bu Andi, ada hal yang menjadi beban pikiran saya dalam 2 hari ini. Apakah Bu Andi punya waktu untuk mendengarkan cerita saya? Kebetulan Bu, hari ini saya tidak ada kegiatan. Memangnya ada apa Bu? Kelihatannya serius sekali. Begini Bu Andi, di kelas saya itu ada satu murid yang sama sekali tidak punya minat dan perhatian terhadap pembelajaran. Dia itu sangat cuek dan hampir tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya. Oh seperti itu Bu. Apa Ibu tahu kenapa murid itu tidak mengerjakan tugasnya? Apa Ibu sudah mencari tahu kenapa? Belum sih Bu, saya belum pernah mencari tahu. Tapi saya khawatir jangan-jangan anak itu
berkata, jangan-jangan anak tersebut merasa bosan dan tidak suka dengan cara ibu mengajar. Kenapa ibu sampai berpikir demikian? Saya berpikir begitu Bu karena saya pernah melihat anak tersebut aktif dalam pembelajaran yang dibawakan oleh guru lain. Oh begitu. Jadi berdasarkan pikiran ibu, pengamatan ibu seperti itu. Kira-kira apa yang sebaiknya ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang ibu tetapkan? Begini Bu Andi, mungkin saya berpikir sebaiknya saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut, berbicara dari hati ke hati, bahkan saya juga akan bertanya kepada guru lain tentang bagaimana anak tersebut sebelumnya, dan kalau memungkinkan saya juga akan berkunjung ke keluarganya. Oh bagus Bu. Kira-kira apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi ibu melakukan rencana ibu tersebut? Hambatan yang mungkin akan saya hadapi adalah masalah waktu Bu Andi, karena mengingat masih banyak juga murid-murid yang membutuhkan perhatian saya, ditambah lagi ada tugas tambahan dari sekolah. Baik Bu. Terus bagaimana ibu bisa mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan membuat timeline kegiatan Bu Andi. Itu bagus sekali Bu. Jadi apa yang ibu akan lakukan tersebut lebih terarah dan terjadwal. Nah sekarang apa rencana ibu agar tujuan ibu bisa tercapai? Untuk langkah awal Bu Andi, mungkin saya akan menyiapkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada murid tersebut, kemudian bertanya kepada wali kelas sebelumnya, terus kemudian saya akan berkunjung kepada kedua orang tuanya. Rencana yang bagus sekali Bu Juli yang akan ibu lakukan. Mana kira-kira yang menjadi prioritas Bu Juli untuk ibu lakukan? Yang menjadi prioritas saya yang pertama itu adalah bercerita dulu dengan wali kelas sebelumnya, baru kemudian saya akan berusaha mendekati anak tersebut, dan selanjutnya saya akan bercerita kepada kedua orang tuanya. Ya Bu, apa ukuran keberhasilan? Apa jangka waktu? Adakah jangka waktu yang Ibu Juli tetapkan untuk rencana tersebut? Secepatnya Bu Andi. Kemudian apa ukuran keberhasilan menurut Bu Juli dari rencana yang Ibu ingin lakukan? Dari rencana saya akan merasa berhasil jika anak tersebut bisa bersemangat dalam belajar dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Alhamdulillah Bu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching pada hari ini? Setelah ini Bu Andi, saya akan membuat timeline kegiatan untuk rencana aksi saya agar saya bisa segera merealisasikan rencana aksi saya Bu. Bu Andi, sekarang saya merasa lega setelah berbincang dengan Bu Andi. Terima kasih banyak ya Bu Andi. Sama-sama Bu Juli, saya juga banyak mendapat pelajaran dari sesi coaching kita hari ini. Semoga rencana aksinya Bu Juli berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Andi. Sama-sama Bu Juli. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bu Linda. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Oke, jadi untuk kegiatan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Iya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, bagaimana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Oke.
Oke Bu, jadi menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi antara Ibu Andi dengan Ibu Juli itu sudah berjalan baik. Kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian Ibu Andi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Juli sehingga Ibu Juli bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Ya, betul. Di samping itu juga Bu, prosesnya sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir dari saya Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching kita kali ini? Kompetensi yang akan saya lakukan Bu yaitu lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, jadi semoga kedepannya kegiatan coaching kita akan berjalan dengan baik lagi ya Bu. Insya Allah Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Andi. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih atas waktunya Bu Linda. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.